Sahabat, apa kabarnya hari ini? Apapun rencana Anda yang baik hari ini, semoga diberikan kelancaran. Amin. Kali ini saya akan mencoba merangkum sebuah film science fiksi yang berjudul The Day After Tomorrow, di mana film ini dibintangi oleh Jack Hall bersama dua rekannya yaitu Frank dan Jason. Film ini menceritakan tentang bagaimana proses kematian secara massal akibat penurunan suhu bumi secara ekstrim. Kematian yang mengenaskan ini tidak hanya terjadi di salah satu negara, tetapi hampir di seluruh dunia. Penasaran dengan alur ceritanya? Check it out! Diawali oleh Jack yang melakukan pengeboran Larsen S Shelf untuk mencari sampel inti es tersebut. Saat itu, Jason memulai pengeboran sedangkan Jack dan Frank berada di sebuah ruangan tertentu untuk mengontrol bagian lain. Jason terkejut saat melihat lapisan es tersebut sedikit demi sedikit membelah menjadi dua bagian akibat pengeboran. Suara retakan tersebut nyaris membuat Jack dan Frank keluar dan melihat apa yang sedang terjadi. Saat itu, Jason terlihat panik sembari berkata, "Aku tidak melakukan apapun kepada Jack dan Frank." Sampai pada akhirnya, untungnya hanya mesin bor saja yang masuk ke dalam jurang es sedangkan Jason berhasil selamat. Tidak selesai sampai di sana, Jack yang masih melihat beberapa sisa peralatan pengeboran di seberang retakan es, hendak diambilnya meskipun telah diperingati oleh Jason dan Frank karena dapat membahayakan nyawa Jack. Ketegangan-ketegangan ini pun berakhir saat Jack mampu melewati retakan es tersebut, tentunya dengan bantuan Frank dan Jason. Selang beberapa hari kemudian, Jack mempresentasikan temuannya tentang pemanasan global pada konferensi PBB di New Delhi. Dari hasil penelitiannya itu, ia menemukan bahwa pemanasan global akan mengubah iklim bumi menjadi zaman es. Meskipun statement Jack dianggap konyol dan tidak masuk akal, akan tetapi beberapa orang di antaranya mempercayai hal itu. Dalam presentasinya, ia juga menghimbau untuk melakukan persiapan-persiapan jika perubahan zaman es ini benar-benar terjadi. Hingga beberapa orang mengerti dan bertanya kapan perubahan zaman es ini akan terjadi. Ia mengatakan, itu bisa terjadi kembali pada 100 hingga 1000 tahun dari sekarang. Anehnya, saat pemerintah sedang membahas pemanasan global di seluruh dunia, seorang reporter TV ini justru melakukan live streaming memberitahukan bahwa kondisi di New Delhi sedang turun salju dengan cuaca terdingin sepanjang sejarah. Saat itu pula, Jack bertemu Profesor Terry Rapson dan ia mengatakan mendukung Jack dalam pandangannya tentang perubahan iklim yang akan terjadi. Ketika beberapa pelampung di Samudra Atlantik menunjukkan penurunan suhu laut yang serius, Rapson menyimpulkan bahwa teori-teori Jack adalah benar. Bencana itu kemudian muncul lagi, kali ini menyerang Tokyo, diawali dengan es sebesar kepalan tangan orang dewasa menghantam sebuah mobil. Kondisi ini semakin horor ketika es-es tersebut berjatuhan begitu cepat dan melihat kepanikan-kepanikan para karyawan dan pemilik toko yang segera menutup toko-tokonya hingga pada akhirnya bencana ini menewaskan banyak orang di sekitarnya. Kemunculan bencana kali ini menyerang New York. Bencana ini diawali oleh Lucy, istri dari Jack. Saat itu ia memintanya untuk mengantarkan Sam ke sebuah bandara yang akan mengikuti dasar lomba bersama timnya. Saat di pesawat, Sam ditemani orang berkulit hitam bernama Brian dan perempuan cantik yang belum diketahui namanya ini. Sepertinya Sam baru pertama kali naik pesawat, terlihat dari wajahnya yang sedikit panik dan menghabiskan banyak makanan. Dan justru ini mengundang Brian untuk membulinya. Sesekali pesawat yang ditumpanginya itu bergetar menunjukkan bahwa kondisi pesawat sedang tidak stabil. Sam semakin panik tetapi perempuan cantik ini berusaha menenangkannya. Ketakutan Sam kali ini benar. Sebuah awan tebal nyaris membuat seluruh penumpang pesawat ini panik. Terlihat dari peringatan untuk mengencangkan sabuk pengaman dan para pramugari yang sedang lalu lalang mempersiapkan sesuatu tanda akan terjadi bahaya. Sampai pada akhirnya pesawat itu berhenti dengan selamat. Sebelum masuk ke ruangan dasar lomba dan lomba dimulai, terlihat Sam begitu aneh dengan melihat kemacetan di New York ini.
Padahal kemacetan-kemacetan sampai 10 blok ini sudah menjadi hal biasa terjadi. Justru keanehan ini ditunjukkan dari banyaknya hewan yang terlihat panik ketakutan seperti akan terjadi sesuatu. Dimulai dari burung-burung yang bergerombol, berpindah tempat, dan serigala yang tampak ketakutan. Waktu itu, pagi-pagi sekali Repson menelpon Jack yang masih tertidur pulas pada saat itu. Dia memberitahu Jack apa yang telah terjadi selama ini. Kemudian dengan cepat Jack melihat data hasil penelitiannya itu di sebuah laptop sembari mendengarkan pemberitaan dari Terry Repson. Ia mengatakan bahwa ada salah satu pelampung nomad yang mengalami penurunan 13 derajat. Jack percaya bahwa peristiwa yang pernah ia ramalkan itu akan terjadi, tetapi tidak dalam waktu yang sangat dekat ini. Dan benar saja, cuaca ekstrim serta badai besar kini terjadi di Los Angeles. Kali ini, liputan menggunakan helikopter oleh 2 reporter TV. Angin tornado yang terbentuk yang sangat cepat membuat orang percaya tak percaya melihatnya. Bukan hanya membentuk satu tornado, tetapi lebih dari 5 tornado yang tampak. Dimulai dengan menghantam papan nama Hollywood hingga porak-poranda, kemudian menghantam gedung-gedung pencakar langit hingga Bandara Internasional Los Angeles. Nah, jika di Tokyo dan New Delhi es yang berterbangan, maka di Los Angeles ini mobil yang berterbangan hingga menewaskan banyak reporter dan orang yang di sekitar yang hendak ingin mendokumentasikan kondisi tersebut. Bencana dahsyat ini membuat Los Angeles ini hancur seketika. Melihat cuaca yang semakin ekstrim dan bencana di mana-mana, menimbulkan kekhawatiran Jack kepada anaknya Sam yang masih berada di New York. Lalu Jack menelpon Sam di tengah-tengah kesibukannya. Ia menyuruh Sam untuk segera pulang. Akan tetapi Sam bersama temannya melihat pemberitaan di TV yang mengabarkan bahwa segala bentuk transportasi diberhentikan, seperti kereta dan pesawat. Sam, Laura, dan Brian segera keluar hendak mencari transportasi untuk pulang. Akan tetapi cuaca di luar sedang turun hujan deras hingga membuat kemacetan terjadi. Dan karena gelombang air ini terus naik, maka Sam dan kawan-kawannya memutuskan untuk berlindung di salah satu perpustakaan di dekatnya. Tetapi Sam masih berada di luar perpustakaan tersebut hendak mencari Laura yang masih berada di luar. Dan inilah detik-detik bencana maha dahsyat itu terjadi. Gelombang air yang sangat tinggi ini menghantam patung Liberty hampir setengah badannya. Semua kendaraan dan bangunan di sekitarnya nyaris tenggelam, membuat orang yang melihatnya percaya tak percaya dengan fenomena ini. Dan seketika itu Sam teriak memanggilnya hingga pada akhirnya Sam dan Laura berhasil masuk dengan penuh ketakutan. Di tengah-tengah bencana itu berlangsung, Sam mencoba mencari telepon bersama Laura di perpustakaan tersebut. Hingga salah seorang wanita memberitahunya bahwa ada telepon yang masih bisa digunakan, tepatnya di lantai 2 perpustakaan yang mereka diami. Hingga akhirnya mereka melihat sebuah telepon tersebut yang berada dalam genangan air setinggi 1,5 meter dari lantai. Dengan segala bentuk resiko, Sam pun memutuskan untuk menghampiri telepon itu. Sam yang langsung menghubungi ayahnya dan memberitahukan bahwa Sam sedang berada di salah satu perpustakaan yang berada di New York. Dengan tegas, Jack melarang Sam untuk keluar dari tempatnya itu sampai keadaannya membaik. Jack juga memberitahukan bahwa cuaca akan berubah semakin ekstrim dan berubah menjadi zaman es. Permukaan air yang semakin naik membuat pembicaraan Sam dan Jack nyaris terganggu. Hingga pada intinya, Jack berjanji kepada Sam untuk menjemputnya dengan segera. Dan pembicaraan pun terhenti karena Sam tenggelam dan genangan air yang semakin tinggi hingga membuat Laura semakin cemas. Kekhawatiran Laura ditunjukkan dengan terus melihat ke arah pintu awal Sam masuk. Dan selang beberapa detik kemudian, Sam pun muncul dari genangan air tersebut dan berhasil selamat. Mereka pun kembali ke ruangan di mana mereka berkumpul. Di tengah-tengah aktivitas orang-orang yang berada di perpustakaan tersebut, tiba-tiba terdengar suara gemuruh yang nyaris membuat aktivitas mereka terhenti dan bergegas untuk melihatnya. Dan ternyata itu adalah sebuah kapal besar yang terdampar tepat di depan perpustakaan. Sementara itu, Jack Hall mengadakan pertemuan kembali dengan beberapa pejabat negara termasuk Kenneth Wells yang berada di dalamnya. Jack menerangkan bahwa badai akan terus berlanjut sampai ketidakseimbangan yang menyebabkannya diselaraskan. Ia juga memprediksikan bahwa badai ini akan berlangsung selama 7-10 hari.
Saat ini berlalu, maka es dan salju akan menyelimuti seluruh belahan bumi utara dengan suhu rata-rata mendekati zaman es. Kemudian scene beralih ke New York. Genangan air ini perlahan menjadi es akibat salju tebal yang terus-menerus turun. Seorang berkulit hitam bersama anjingnya ini melihat sekelompok orang di luar yang jumlahnya ratusan dan segera memberitahukannya kepada mereka yang ada di dalam ruangan. Sontak mereka keluar untuk melihatnya dan seseorang berkata bahwa mereka akan meninggalkan kota sebelum terlambat. Mendengar hal ini, seorang polisi segera mengambil alih komando. Kemudian bertanya kepada yang ada di sana hendak mencari informasi. Salah seorang wanita menjelaskan bahwa mereka akan dievakuasi ke selatan untuk menyelamatkan diri. Polisi itu pun menyimpulkan untuk segera bergerak keluar karena katanya air di luar telah membeku dan bisa untuk berjalan. Ia pun mengajak kepada semua orang untuk segera keluar sebelum salju itu terlalu dalam. Mendengar hal itu, Sam pun langsung meyakinkan kepada temannya untuk tidak keluar. Sam yang berada di ruangan tersebut mencoba memberitahukan kepada semua yang ada di sana. Kemudian ia menerangkan bahwa mereka bisa mati membeku jika berani keluar dari ruangan tersebut. Tetapi hal itu dibantah oleh seorang polisi New York yang mengatakan bahwa mereka tidak punya cadangan makanan untuk bertahan hidup. Obat-obatan selama berada di ruangan, dikhawatirkan mereka mati kelaparan, sehingga Sam tidak bisa menghalangi mereka yang hendak pergi meninggalkan tempat itu. Sam mencoba meyakinkan satu persatu untuk tidak pergi, tapi hanya beberapa orang saja yang mengikutinya. Saat itu pun, Sam terlihat sedih melihat kepergian mereka yang memaksakan diri untuk pulang. Lalu, bagaimana usaha Jack untuk menjemput anaknya Sam? Jack, Jason dan Frank mulai mengumpulkan segala perlengkapan untuk perjalanan menjemput Sam di tengah-tengah cuaca ekstrim, yaitu salju yang setiap detiknya bertambah tebal. Sementara itu, Sam dan kawan-kawannya mencoba mempertahankan hidupnya dengan membakar buku-buku yang ada di perpustakaan tersebut guna untuk menghangatkan tubuh. Mereka mulai mencari makanan di tempat tersebut meskipun mereka pesimis bisa tercukupi. Di tengah-tengah perjalanan, Jake mendapati kabar bahwa seluruh permukaan di New York tertutup salju tebal hingga mobil yang dikendarinya itu menabrak gumpalan es besar dan memaksa mereka untuk melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Mereka berjalan dengan posisi diikat tali agar tidak lepas satu sama lain, tanpa mereka sadari bahwa mereka tengah berjalan di atas kaca yang tertutup salju tebal. Peristiwa menegangkan ini berawal dari pecahnya kaca tersebut hingga menarik mereka ke belakang karena beban berangkas yang sangat berat. Keputusan pertama yang dilakukan Frank adalah memutus tali berangkas tersebut supaya mengurangi beban Jack. Jack yang berusaha menahan beban tersebut sesekali meyakinkan Frank untuk tetap bertahan agar tidak terjatuh. Tapi dengan jelas Frank melihat kaca yang di atasnya itu sedikit demi sedikit retak, hingga ia mengambil keputusan untuk memutus talinya itu agar Jason dan Jack bisa selamat. Sementara Jack melakukan perjalanan, Sam dan teman-temannya melihat Laura yang sedang terbaring sakit di atas sofa. Mereka menyangka bahwa sakitnya itu seperti demam biasa, karena kondisi yang dirasakannya hanya demam dan keluar keringat dingin. Hingga pada akhirnya salah seorang temannya menyimpulkan bahwa Laura terkena septik kimia atau keracunan darah dan lambat laun akan mengalami kejang septik. Ia menyebutkan bahwa Lauren perlu penisilin atau antibiotik dengan segera. Mendengar hal tersebut, Sam segera melakukan sesuatu untuk mencari obat yang dibutuhkan Lauren. Ia mengetahui bahwa ada kapal yang terdampar di depan perpustakaan tersebut dan pastinya mempunyai P3K. Sam yang ditemani Gidi dan Brian segera keluar dan masuk ke dalam kapal tersebut. Tentunya dengan membawa senter atau cahaya karena cuaca di luar sangat gelap terselimuti salju tebal. Sesampainya di dalam kapal, saya menemukan pintu P3K yang dikiranya menyimpan obat-obatan. Namun sayangnya pintu tersebut terkunci hingga ia memutuskan untuk bisa masuk lewat jalan lain. Alhasil, Sam beserta kedua temannya bisa masuk dan mendapatkan penisilin atau antibiotik untuk Lauren. Tidak berhenti sampai di sana, Brian dan Gidi melihat ada sebuah kantin yang dirasa menyimpan makanan. Mereka pun bergegas memasuki kantin tersebut meskipun Sam telah melarangnya.
Suara gaduh yang dilakukan mereka terdengar oleh sekelompok serigala lapar yang telah beberapa hari ini tidak makan. Hingga akhirnya jadi digigit serigala tersebut hingga kakinya terluka cukup parah. Sam, seorang pemuda cerdas ini, segera mengambil tindakan. Melihat cuaca di luar yang terlihat semakin memburuk, Sam memerintahkan kedua temannya itu untuk segera mengunci pintu saat Sam memancing serigala itu keluar. Dengan mengambil sebuah pisau, Sam segera melakukan rencananya itu. Sampai pada akhirnya mereka bisa keluar lewat pintu lain dan membawa obat untuk Lauren. Jack yang saat itu berjalan sambil menarik Jason yang sedang terbaring lemah ini, sesekali melihat hujan salju yang semakin menebal dan ia merasa bahwa sebentar lagi akan sampai kepada puncak prediksinya, yaitu zaman es. Ia pun segera berlari hendak mencari tempat untuk sembunyi, sementara Sam dan Brian terlihat sangat ketakutan sembari menarik Gidi yang saat itu tidak bisa berjalan karena luka akibat gigitan serigala. Sam dan Brian sempat berhenti ketika melihat bangunan-bangunan tinggi itu dengan serempak mengkristal menjadi bangunan es. Fenomena mengerikan ini semakin memuncak ketika dari atas gedung terlihat es yang merambat ke bagian bawah dengan cepat. Sam pun berlari dengan cepat hingga sampai ke pintu utama perpustakaan itu. Dengan penuh kepanikan, Sam menyuruh Brian untuk mengantarkan obat terlebih dulu untuk Laura. Sementara Sam menggendong Gidi membawanya masuk, Jack yang telah menemukan lubang untuk masuk ke ruangan seketika melihat sebuah bendera yang dengan cepat mengeras menjadi es. Sam berlari seolah dikejar oleh es yang merambat begitu cepat. Hingga pada akhirnya, Sam menyuruh Brian untuk segera menutup pintu. Khawatir melihat pintu tersebut menjadi es, Sam dan teman-temannya segera membakar buku-buku itu kembali guna menghambat menyebarnya ke permukaan lain. Jack yang telah mendapati Jason sadar dan pulih kembali, dengan segera Jack mengenakan jaketnya hendak mengajaknya untuk melanjutkan kembali perjalanan. Meskipun sempat dibantah oleh Jason untuk menunda satu hari, tetapi dengan penuh khawatir, Jack berkata bahwa Sam tidak akan kuat jika menunggu satu hari lagi. Perjalanan Jack terhenti ketika terhalang sebuah dinding es di hadapannya. Dan justru saat itu pula Jack dan Jason melihat banyak orang yang mati membeku dan sekujur tubuhnya itu terkubur oleh salju tebal. Di dalam camp kecil, Jason yang terlihat sedikit putus asa ini kemudian bertanya kepada Jack tentang kemungkinan Sam masih hidup atau tidak. Jason merasa bahwa Sam tengah berada di antara mereka yang mati membeku. Tetapi Jack tetap akan menepati janjinya itu, yaitu menjemput Sam anaknya. Kemudian scene beralih kepada para peneliti yang sedang mengabarkan bahwa badai mereda di atas Amerika Utara, terlihat dari daratan yang semakin tampak. Saat keluar dari camp, Jack melihat kondisi cuaca di luar mulai membaik. Mereka dihadapkan sebuah kapal besar yang telah berubah menjadi kapal es. Kemudian patung Liberty yang masih terlihat kokoh namun terselimuti es. Kali ini Jack berjalan dengan sedikit putus asa. Melihat bangunan-bangunan yang membeku menandakan tidak adanya kehidupan. Saat itu pula Jack bertanya kepada Jason tentang posisi perpustakaan itu berada. Melihat kompas yang ada di tangan Jason, Jason pun menjawab bahwa letak perpustakaan telah berada di sini. Jack yang diselimuti kekhawatiran ini segera melepaskan tali kakinya dan segera berlari menuju perpustakaan tersebut. Kekhawatiran Jack semakin menjadi-jadi ketika Jack dan Jason melihat seluruh pintu dan dinding-dinding perpustakaannya itu telah berubah menjadi es. Hingga pada akhirnya Jack melihat sebuah pintu yang memancarkan cahaya dari bawah, kemudian Jack membukanya. Detik-detik kesedihan pun berawal ketika Jack melihat sekelompok orang yang mungkin dikiranya telah mati kedinginan. Tetapi hal ini dikejutkan oleh Laura yang terbangun dan menatap Jack, dan saat itu pula Sam terbangun sambil tersenyum bahagia melihat ayahnya datang untuk menepati janjinya. Rasa haru dan bangga Sam kepada Jack ini ditunjukkan dengan segera memeluknya.
Dari alur cerita di atas, kita dapat pelajaran yang sangat berharga. Pertama, bahwa setiap masalah selalu berdampingan dengan solusi. Semakin besar masalah yang kita hadapi, maka semakin besar pula kekuatan yang kita dapatkan. Kedua, pemenang bukan mereka yang selalu menang dalam setiap kompetisi, tetapi mereka yang mampu berdiri ketika mereka terjatuh. Saya Algani, terima kasih.